Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya dan apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dipermudah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di sini saya Arif Nura Pribidanti dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamil. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kuliah akuntansi biaya pada pertemuan. Pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi itu sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan fungsi produksi, menggabungkan dan mengubah berbagai sumber daya yang digunakan dalam subsistem produksi organisasi menjadi produk bernilai tambah secara terkendali sesuai dengan kebijakan organisasi. Manajemen memegang peran yang sangat penting dalam kelangsungan suatu usaha, baik usaha berskala kecil maupun berskala besar. Perusahaan yang tidak menerapkan manajemen akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya. Fungsi manajemen produksi: yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Planning itu sendiri adalah penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dan berbagai alternatif yang ada. Dalam hal ini dirumuskan keputusan yang akan dikerjakan untuk masa yang akan datang dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Organizing adalah menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan oleh organisasi tersebut. Sedangkan actuating dapat diartikan sebagai salah satu aspek manusiawi dan dalam kepemimpinan dan bawahannya untuk bersedia dan mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan controlling adalah pengawasan akan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai dengan sesuai yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama seleksi dan rancangan atau desain produk. Selanjutnya seleksi dan perencanaan proses dan peralatan, pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produk, strategi produk serta memilih kapasitas, rancangan tugas perusahaan, rancangan tata letak atau layout, dan arus kerja atau proses. Selanjutnya adalah aspek manajemen produksi. Yang pertama adalah perencanaan produksi, yang kedua adalah pengendalian produksi, dan yang ketiga adalah pengawasan produksi. Perencanaan produksi itu diperlukan agar proses produksi yang dilakukan berjalan secara sistematis. Pengendalian produksi diperlukan agar proses produksi berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditentukan dengan biaya yang optimal. Pengawasan produksi agar produksi sesuai dengan apa yang diharapkan, tepat waktu, dan biaya yang optimal juga. Selanjutnya adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya di sini adalah suatu bagian dari bidang akuntansi meliputi kegiatan proses pencatatan dan monitoring seluruh aktivitas biaya dan menyajikan informasi tersebut dalam suatu laporan. Hal utama yang perlu diantisipasi serta direncanakan dengan baik dengan melakukan efisiensi terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan pengendalian anggaran yang telah direncanakan. Fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan perhitungan dan pelaporan biaya harga pokok suatu produk, dan yang kedua adalah memperinci harga pokok produk pada segenap unsurnya dan memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran, serta memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai dalam pengendalian manajemen.
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Berikut adalah perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama dilihat dari pemakai utamanya. Akuntansi manajemen para manajer dari berbagai jenjang organisasi, sedangkan akuntansi keuangan yaitu para manajer puncak dan pihak luar. Dilihat dari bentuk informasinya juga, akuntansi manajemen bagian dari perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan yaitu perusahaan secara keseluruhan. Dilihat juga dari rentang waktunya, yaitu akuntansi manajemen fleksibel, artinya yaitu biasanya terjadi untuk mingguan, bulanan, atau tahunan. Sedangkan akuntansi keuangan yaitu kurang fleksibel. Ini contohnya untuk kuartalan, setengah tahunan, dan lain sebagainya. Dilihat dari fokus informasinya, akuntansi manajemen berorientasi masa yang akan datang, sedangkan akuntansi keuangan yaitu berorientasi pada masa lalu. Sedangkan dari isi laporannya, akuntansi manajemen laporannya bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan yaitu laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagian dari keseluruhan. Tujuan akuntansi biaya. Berikut adalah tujuan akuntansi biaya. Yang pertama adalah penentuan harga pokok atau jasa. Dalam penentuan harga pokok atau jasa, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Penentuan harga pokok produk atau jasa digunakan untuk perhitungan laba atau rugi perusahaan. Yang kedua adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini merupakan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi serta komparasi antara realisasi dengan anggaran biaya. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu, akuntansi biaya menyajikan biaya masa yang akan datang dan mengembangkan konsep informasi biaya. Dan selanjutnya adalah biaya. Biaya secara umum adalah pengeluaran sejumlah uang atau yang dapat dinilai dengan sejumlah uang yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Biaya dapat memiliki dua penilaian, yaitu yang pertama penilaian dalam arti sempit. Biaya dalam penilaian arti sempit diartikan sebagai pengeluaran sumber ekonomi dan tujuan mendapatkan aktiva. Dan yang kedua adalah biaya dalam arti luas. Dalam arti luas ini diartikan merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam nilai semua uang baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Unsur-unsur biaya. Di sini ada beberapa unsur-unsur biaya. Yang pertama yaitu sumber ekonomi. Dan yang kedua, biaya diukur dalam satuan uang. Dan yang ketiga adalah yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Dan yang keempat, pengorbanan untuk tujuan tertentu. Contoh ini maksudnya dari unsur-unsur biaya. Perusahaan percetakan mencetak buku yang berjudul Aku dan Kamu. Untuk itu perusahaan memakai 1000 rim kertas HVS program dengan harga 2.000 per rim, sehingga total kertas untuk mencetak buku sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama, kertas 1000 rim dipakai merupakan sumber ekonomi karena untuk mendapatkan kertas tersebut perusahaan butuh pengorbanan. Dan yang kedua, pengorbanan tersebut diukur dalam bentuk uang. Jumlah kertas 1000 rim dengan harga 2.000 per rim, maka pembuatan buku yaitu 2.000 dikali 1.000 sama dengan 2 juta rupiah. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu terdiri dari beberapa bagian ya. Untuk yang pertama yaitu klasifikasi biaya menurut pengakuan atau timing recognition, yaitu ada biaya produk atau product cost adalah biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Biaya tersebut sifatnya melekat pada produk. Dan yang kedua adalah biaya periode, ada periode cost, yaitu biaya yang terjadi dalam satu periode yang ada kaitannya dengan pembuatan produk. Biaya periode sifatnya tidak melekat pada produk dan akan dipertemukan dengan pendapatan untuk
menghitung laba rugi pada periode yang bersangkutan. Oke, selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran biaya, yaitu ada biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya, dan selanjutnya adalah biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Dan selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan produk, yaitu ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi adalah biaya yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi, yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Contoh biaya penjualan adalah biaya iklan dan komisi penjualan, biaya pengiriman barang, biaya pelayanan pelanggan, dan lain sebagainya. Dan kedua adalah klasifikasi biaya berdasarkan terminologi biaya, yaitu ada biaya utama atau prime cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Dan yang kedua adalah biaya konversi atau conversion cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Klasifikasi biaya selanjutnya yaitu berdasarkan volume produksi. Ada beberapa, yaitu pertama biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Contohnya bahan baku langsung, perlengkapan, dan biaya penjualan serta dan sebagainya. Dan yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contohnya biaya gaji, bagian produksi, pajak properti, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Contohnya biaya listrik, biaya air, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan periode waktu, yaitu ada biaya pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberi manfaat di masa depan dan dalam rangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya pembelian mesin dan peralatan. Dan yang kedua adalah biaya pengeluaran pendapatan. Biaya pengeluaran pendapatan adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya penyusutan mesin dan peralatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari perhitungannya ya. Mohon maaf kalau sebelumnya terjadi kesalahan. Di sini saya mengambil contoh dari PT Sendagura dari laporan harga pokok produksi untuk tahun yang terakhir per 31 Desember 2000 sekian. Ya, anggap aja ini dari 2020 lah ya, baru kemarin. Persediaan awal produksinya per 1 Januari itu 270, dan biaya produksi selama setahun tersebut terdiri dari biaya bahan baku. Yang pertama yaitu persediaan awal bahan baku 1 Januari sebesar Rp95.000, ditambah pembelian yaitu sekitar Rp5.627, dan bahan baku yang tersisa yaitu Rp5.722.000. Oke, pasti banyak yang nanya ya. Rp5.722.000 ini didapat dari Rp95.000 ditambah Rp5.627.000. Hasilnya bahan baku yang tersedia di sini. Dan selanjutnya yaitu ada persediaan bahan baku per 31 Desember yaitu sekitar 72.000.
Dan selanjutnya adalah bahan baku yang terpakai selama produksi sekitar 5.650.000. 5.650.000 ini didapat dari bahan baku yang tersedia dikurangi 72.000 hasilnya, yaitu bahan baku yang terpakai selama produksi. Dan di sini ada tenaga kerja langsung sebesar 1.220.000 dan biaya overhead pabriknya sekitar 6.780.000. Dan total biaya produksi ini sekitar 13.650.000 rupiah. 13.650.000 rupiah ini didapat dari total dari bahan baku yang terpakai selama produksi, dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ini ditambah, dan hasilnya akan menghasilkan total biaya produksi. Dan di situ total barang dalam proses selama setahun tersebut adalah 13.920.000 rupiah. 13.920.000 rupiah ini didapat dari persediaan awal barang dalam proses 270.000 rupiah ini ditambah dengan total biaya produksi sekitar 13.650.000, dan hasilnya adalah total dalam proses selama setahun, yaitu sekitar 13.920.000 rupiah. Dan di persediaan akhir barang ada sekitar 310.000 rupiah. Maka harga pokok produksi dari PT Sendagura adalah 13.610.000 rupiah. 13.610.000 rupiah ini didapat dari 13.920.000 rupiah dikurangi persediaan akhir dalam proses, yaitu 310. Hasilnya adalah harga pokok produksi, yaitu sekitar 13.610. Sekian. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.